Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribayi Pamungkas, eh, mahasiswa yang mengambil mata kuliah isu-isu psikologi industri dan organisasi dengan dosen pengampu Bapak Zulmi Yusra. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai perbedaan kecenderungan nomofobia pada marketing influencer di Kota Bukit Tinggi. Nah, latar belakang masalah. Di dunia yang serba canggih hari ini, pekerjaan marketing menjadi lebih mudah dengan adanya smartphone. Apalagi di tengah situasi pandemik, dunia marketing menggunakan media sosial berkembang secara pesat. Berbagai platform media sosial digunakan untuk berjualan berbagai produk. Laporan GSMA Intelligence tahun 2015 bahwasanya jumlah penggunaan smartphone di dunia itu sebesar 7,5 miliar. Sementara jumlah populasi dunia hanya 7,2 miliar. Ini menandakan bahwasanya smartphone semakin penting dalam kehidupan dunia hari ini. Namun dibalik banyak manfaat penggunaan smartphone, yang mana salah satunya tadi untuk marketing, ternyata juga ada dampak buruknya, yaitu nomofobia. Nah, nomofobia sendiri ini menurut Yildirim yaitu kecemasan ketika seseorang itu berada jauh dari smartphone. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi nomofobia yaitu jenis kelamin menurut Bianchi di tahun 2005. Penelitian yang dilakukan oleh Secure N4 yang dilaporkan oleh Mail Online di tahun 2008 bahwasanya 53% pengguna smartphone di Inggris itu mengalami nomofobia, yang mana 58%-nya itu laki-laki dan 48%-nya perempuan. Tapi 4 tahun berselang menjadi lebih tinggi dari 53% menjadi 66%. Yang mana perempuan mengalami nomofobianya itu sekitar 70%. Yang laki-laki hanya sekitar 60%. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan nomofobia yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tapi penelitian Fitriani dan kawan-kawan di tahun 2017 tidak ada perbedaan signifikan antara kecenderungan nomofobia antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat perbedaan kecenderungan nomofobia ditinjau dari jenis kelamin. Berdasarkan survei peneliti, peneliti menemukan bahwasanya marketing influencer di Kota Bukit Tinggi ini memiliki kecenderungan nomofobia, yang mana penggunaan smartphone mereka yang secara berlebihan, ketika tidak bekerja pun mereka tetap membawa dan menggunakan smartphone kemana-mana, bahkan ketika tidur. Nah, berdasarkan dinamika di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, apakah terdapat perbedaan kecenderungan nomofobia pada marketing influencer di Kota Bukit Tinggi ditinjau dari jenis kelamin. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mendeskripsikan kecenderungan nomofobia pada marketing influencer di Kota Bukit Tinggi ditinjau dari jenis kelamin. Manfaat teoritisnya yaitu sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di bidang psikologi klinis dan psikologi industri dan organisasi, khususnya tentang kecenderungan nomofobia pada marketing influencer. Manfaat penelitian, manfaat praktisnya bagi marketing influencer sendiri, mereka mengetahui tingkat nomofobia mereka. Bagi peneliti untuk menambah wawasan untuk pemahaman mengenai nomofobia. Bagi dinas kesehatan atau dinas terkait, itu langkah-langkah pencegahan dan pengobatan bisa mengedukasikan pada masyarakat. Bagi orang yang berkepentingan, psikolog dan konselor bisa sebagai acuan dalam tindak lanjut menangani nomofobia. Nah, baiklah, kita masuk pada landasan teori. Nomofobia sendiri yaitu kecenderungan
atau nomophobia merupakan perasaan resah dan cemas ketika seorang itu jauh dari smartphone-nya. Itu menurut Yildirim tahun 2015. Nah, menurut Dixit dan kawan-kawan di tahun 2010, mereka menyatakan bahwasanya nomophobia ini merupakan perasaan cemas ketika seorang itu jauh dari ponsel, yang mana ketika mereka tidak memiliki jaringan, habis kuota, habis daya, akan timbul rasa panik dan cemas yang berlebihan dan membuat konsentrasi mereka jadi buruk. Menurut King, Valencia, dan Silva 2013, mereka mengatakan bahwa ketakutan ketika tidak bisa dihubungi menggunakan smartphone, sehingga timbul perasaan tidak nyaman pada diri mereka. Menurut Aparna dan kawan-kawan, bahwasanya nomophobia itu ketakutan yang terjadi pada seseorang ketika jauh dari smartphone-nya, yang menimbulkan perasaan-perasaan cemas, tidak nyaman, gelisah, sedih karena tidak bisa kontak langsung dengan smartphone-nya. Nah, karakteristik atau ciri-ciri orang yang mengalami nomophobia menurut Geisgen tahun 2016 yaitu mereka akan merasakan kesepian dan kebosanan ketika tidak menggunakan smartphone, merasa cemas saat habis baterai, dan cemas juga ketika tidak memiliki jaringan internet. Menurut Bragazi dan Puente tahun 2014, mereka mengatakan bahwasanya orang yang mengalami nomophobia itu waktunya dihabiskan untuk menggunakan smartphone. Smartphone-nya bisa lebih dari satu, cemas dan gelisah ketika smartphone-nya tidak dalam genggaman, gelisah ketika tidak ada jaringan, habis baterai, menghindari tempat-tempat yang tidak memperbolehkan penggunaan smartphone, selalu mengeceknya dalam setiap saat, selalu aktif, bahkan di bawah tidur, dan komunikasi lebih utama menggunakan smartphone daripada interaksi langsung. Ada 4 dimensi atau 4 aspek nomophobia menurut Yildirim. Nah, aspek yang pertama yaitu tidak bisa berkomunikasi. Nah, tidak bisa berkomunikasi di sini akan timbul perasaan cemas ketika tidak bisa melakukan komunikasi, baik dengan keluarga, teman, dan lain-lainnya. Dalam wawancaranya, Yildirim menemukan bahwa orang yang nomophobia itu sangat bergantung pada smartphone, sehingga selalu memikirkan hal tersebut ketika jauh dari smartphone-nya, dan tentu hal ini akan mengganggu rutinitasnya sehari-hari. Yang kedua, kehilangan konektivitas, yaitu perasaan resah yang timbul akibat tidak terhubung dengan jaringan atau sinyal internet, sehingga tidak bisa menelpon atau online di media sosial. Nah, dalam wawancaranya juga, Yildirim menemukan bahwa orang yang nomophobia ini ingin selalu melihat notifikasi di smartphone-nya. Ketika tidak terhubung dengan jaringan atau sinyal, maka notifikasi tidak akan muncul di smartphone mereka. Yang tiga, tidak dapat mengakses informasi. Nah, timbulnya ketidaknyamanan akibat kehilangan akses informasi secara online, sehingga tidak dapat menerima dan melihat informasi dari smartphone dalam beberapa waktu. Ketakutan dan merasa kurang nyaman. Nah, orang yang nomophobia memiliki kenyamanan dalam mengakses smartphone dalam mengisi hari-harinya. Nah, maka akan muncul perasaan kurang nyaman jika jauh dari smartphone. Dalam salah satu wawancaranya juga, Yildirim dengan orang yang mengalami nomophobia, Yildirim mengungkap bahwasanya ketika tidak ada smartphone akan membuat seseorang itu merasakan cemas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nomophobia. Faktor-faktor yang mempengaruhi nomophobia menurut Bianchi yaitu ada jenis kelamin, harga diri, usia, eksavensi, neuritisme, dan dan menurut Kalaskar itu tingkat penggunaan smartphone, kebiasaan menggunakan smartphone, dan ketergantungan menggunakan smartphone. Untuk jenis kelamin sendiri itu perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Menurut WHO, seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hungu tadi. Nah, sementara menurut Suhar Oakley, yang membedakan laki-laki dan perempuan yaitu peran biologisnya. Laki-laki memproduksi sperma dan perempuan memiliki sel telur.
sehingga bisa hamil dan menstruasi serta menyusui. Nah, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya jenis kelamin merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dinamika nomofobia dengan jenis kelamin. Menurut Bianchi dan Philip, faktor yang mempengaruhi nomofobia salah satunya merupakan jenis kelamin. Nah, penelitian Park dan Lee, mereka menemukan bahwasannya ada perbedaan gaya pemakaian smartphone antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sering menggunakan kamera dan media sosial, sementara laki-laki menggunakannya untuk menelpon dan mengakses aplikasi yang diperlukan saja. Nah, dilansir My Online tahun 2008, 53% pengguna smartphone di Inggris menderita nomofobia, yang mana lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. 4 tahun berselang, penelitian yang sama, tingkat nomofobianya menjadi 66%, yang mana perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun pada penelitian Fitriani, Albertine dan Kusuma tahun 2019, mereka tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara kecenderungan nomofobia laki-laki dan perempuan. Nah, dari data di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya tidak ada penelitian yang konsisten mengenai perbedaan kecenderungan nomofobia berdasarkan jenis kelamin. Nah, kerangka konseptualnya, marketing influencer di Kota Bukit Tinggi, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan tingkat nomofobia. Hipotesis, HA-nya terdapat perbedaan kecenderungan nomofobia pada marketing influencer di Kota Bukit Tinggi ditinjau dari jenis kelamin. H0-nya tidak terdapat perbedaan kecenderungan nomofobia pada marketing influencer di Kota Bukit Tinggi ditinjau dari jenis kelamin. Desain penelitian ini memiliki desain kuantitatif, yang mana penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik yang berjenis komparatif, yang membedakan suatu variabel dengan variabel lainnya, yaitu jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Variabel bebasnya yaitu jenis kelamin, variabel terikat,nya yaitu kecenderungan nomofobia. Nah, kecenderungan nomofobia sendiri yaitu kecemasan yang dialami oleh seseorang ketika berada jauh dari smartphone atau gadget mereka. Jenis kelamin yaitu perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Populasinya yaitu marketing influencer yang berada di Kota Bukit Tinggi dan memiliki serta menggunakan smartphone. Nah, kenapa marketing influencer? Karena marketing influencer inilah pekerjaan berdagang menggunakan media sosial, dan media sosial ini lebih sering diakses menggunakan smartphone. Sampelnya itu marketing influencer dengan teknik incidental sampling, yang mana peneliti menemukan secara kebetulan di lapangan ketika yang data diinginkan sesuai, maka peneliti meminta ketersediaan dari populasi untuk menjadi sampel dan penelitian. Instrumen dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan skala nomofobia NMPQ dari Yieldrim dan skala Likert 7 poin. Validitas dan reliabilitas dalam skala ini, alat ukurnya dinyatakan valid karena memiliki nilai R yang lebih besar daripada 0,3. Untuk reliabilitasnya, alat ukur ini dinyatakan reliabilitas karena memiliki nilai Cronbach's lebih besar dari 0,5, yaitu 0,943. Teknik analisis data untuk melihat perbedaan kecenderungan nomofobia pada marketing influencer di Kota Bukit Tinggi, yaitu dengan menggunakan teknik analisis data t-test, yaitu dipilih karena untuk melihat signifikansi perbedaan dua buah min, itu laki-laki dan perempuan. Sekian saja presentasi saya mengenai perbedaan kecenderungan nomofobia pada marketing influencer di Kota Bukit Tinggi. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih pada Bapak Zulmi Yusra yang telah membimbing dan mengampu mata kuliah psikologi industri dan organisasi, isu-isu psikologi industri dan organisasi. Sekian saja, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.